dengan tema Islam, Iman, Ihsan, Fondasi dalam Beragama. Tetapi sebelumnya informasi yang pertama untuk kita semua, kewajiban kita dalam melaksanakan Ramadan dilengkapi dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, diantaranya zakat fitrah. Insya Allah sudah beberapa hari kita mulai dan menerima penerimaan zakat fitrah, sodako, infak, dan lain sebagainya. Besaran atau kisaran untuk zakat fitrah seperti biasa sebesar 10 euro, juga sodakonya 10 euro. Silakan yang bapak-bapak bisa menghubungi saya dan bisa membayar ke saya, dan ibu-ibu, ada Ibu Asra dan Ibu Sylvia Dani. Terima kasih. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja dan awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Al-Mukarram disilakan. Muharram yang mana namanya? Ini Muharram, kalau yang ini Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu ilayk wa idbaru naharik wa aswatu du'atik. Faghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali wan nazara ila wajhika al-karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an yuqarribuna ilayk. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak jemaah Masjid Al-Ikhlas, tamu-tamu Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik, ma'unahnya. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terus bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga kita senantiasa dalam lindungan Allah, betul-betul bisa istiqamah dalam agama Allah, dan moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita dijabah oleh Allah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita malam hari ini adalah tentang Islam, iman, dan ihsan sebagai fondasi beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi memang disebutkan sesuai dengan judulnya,
agama ini dibangun dengan 3 pilar itu. Dan 3 pilar ini adalah menjadi satu kesatuan yang integral, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Islam, iman, dan ihsan. Karena ini satu dengan yang lain saling terkait, sehingga tidak bisa masing-masing berdiri sendiri. Islam tanpa iman tentu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Iman tanpa Islam, ya itu sama dengan omong kosong. Kemudian iman Islam tanpa ihsan itu juga tidak akan pernah menampilkan keindahan. Padahal agama ini adalah satu keyakinan yang mantap kepada Tuhan dan kemudian dideklarasikan secara lisan dan kemudian juga diwujudkan keindahannya dalam tingkah laku, dalam perbuatan sehari-hari. Judul ini sepertinya sederhana ya, tetapi judul ini sesungguhnya sangat luas, cakupannya sangat luas. Bicara tentang Islam, iman, dan ihsan tentu tidak akan tuntas hanya dalam setengah jam. Nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan kalau misalkan 1 bulan ini kita hanya menggunakan atau memakai judul ini saja, itu juga nggak akan pernah tuntas, nggak akan pernah habis. 30 pertemuan kita bicara tentang Islam, iman, ihsan, itu nggak akan habis. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ya cukup garis besarnya saja, cukup secara umumnya saja, cukup dalam global-globalnya saja. Ibu bapak rahimakumullah, terkait dengan judul ini ada satu hadis yang hadis ini menyampaikan tentang 3 hal ini, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Saya akan ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa riwayat, saya akan ambil yang disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Al-Khattab atau Umar bin Khattab menyampaikan dalam hadis yang cukup panjang. Qala Umar bin Al-Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Ketika kami semua para sahabat ini sedang duduk-duduk bersama dengan baginda Rasul pada suatu hari, idh tala'a alaina rajul, tiba-tiba ada
laki-laki yang datang. Nah, seperti ini. Seorang laki-laki yang datang. Nah, itu namanya si Tris. Ya, silakan sambil teruskan. Ittala'a alaina ittala'a rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba datang, nah, seperti tadi, laki-laki dengan pakaian yang serba putih. Sangat bersih pakaiannya, putih bersih. Syadidu sawadis sya'r, sangat hitam pekat rambutnya. Sampai di kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatay Rasul. Orang ini kemudian tiba-tiba mendekat duduk di depan Rasulullah dan kemudian sampai saking dekatnya itu digambarkan lututnya menempel dengan lututnya baginda Rasul. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, dan kemudian tangannya diletakkan di pahanya Rasulullah. Jadi begitu dekat dengan Rasul, tangannya ditaruh di pahanya Rasul. Tiba-tiba orang ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Nabi, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, tidak ada Tuhan yang kemudian harus dihambai illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sungguh bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Islam is declaration that there are no God except Allah, and you declare that Prophet Muhammad is messenger of Allah. Jadi apa namanya? Islam itu adalah pertama, kamu mendeklarasikan, kamu mengakui, menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, yang kedua, kamu mendirikan salat, kamu menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, kamu memberikan zakat, you giving zakat, ya, memberikan zakat, memberikan sebagian dari yang Allah berikan kepadamu, dari rezeki yang Allah kepadamu, untuk dibagi dengan orang lain. Kemudian wa tasuma Ramadan,
you fast in month of Ramadan. Jadi apa namanya? Puasa bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kelima, Rasul menyampaikan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kamu melakukan haji, menunaikan ibadah haji kalau kamu diberi kemampuan untuk melakukannya, rezekimu cukup, kesehatanmu juga memungkinkan, situasinya memungkinkan, dan lain sebagainya. Ini adalah Islam. Maka Islam ini mempunyai tidaknya ada 5 pilar, ada 5 rukun yang terkait dengan Islam. Salat, syahadat, salat, apa tadi? Zakat, terus puasa, terus haji. Ya, ini Islam. Zakat. Ketika diberikan jawaban seperti ini, kemudian orang ini menyampaikan kepada Rasul, sadaqta, you are right, engkau benar. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dengan orang ini. Orang ini tanya kok dibenar-benarkan sendiri. Dia tanya tapi membenarkan yang ditanyai. Kemudian berikutnya orang ini tanya lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu iman. What is iman? Apa itu iman? Kemudian baginda Rasul menjawab, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata baginda Rasul, engkau meyakini, engkau mempercayai dengan betul-betul sepenuh hati tentang Allah. Ini iman. Jadi iman itu adalah kita mempercayai, mengimani, meyakini terhadap sesuatu yang itu susah untuk dijangkau dengan akal. Tidak mudah dijangkau dengan akal. Kalau sesuatu itu bisa dijangkau secara mudah dengan akal, ya tidak usah diyakini, tidak usah diimani. Urusan gampang kok diimani. Iman itu maka seringkali iman dalam beberapa kondisi, iman itu seringkali berhadapan-hadapan dengan akal. Iman. Kamu beriman kepada Allah. Kita ini tidak pernah mampu dengan mata kepala kita melihat Allah. Kita tidak akan pernah mampu di dunia ini dengan mata kepala kita melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Man minna ahadun minna ya'rifu wa yanzuru ya Allah bi'aini. Tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu dan kita tidak bisa melihat, sehingga kita tidak bisa mencerna itu, tidak bisa mendekati dengan logika kita. Kita imani, kita yakini.
bahwa hidup ini ada yang menciptakan, bahwa jagat raya ini ada yang menciptakan, bahwa langit dan bumi ini tidak kemudian muncul dengan sendirinya, bahwa matahari ini ada yang menjalankan, bahwa angin itu tidak dengan sekonyong-konyong datang, bahwa cuaca panas dingin itu tidak dengan dengan sendirinya dia berubah begitu saja, tetapi semua itu ada yang mengorganize, ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang meng-create. Itulah Allah, itulah Tuhan yang kemudian kita dikenalkan dengan nama Allah, Tuhan. Sehingga kemudian kita akan mengenal sifat-sifat Allah, termasuk juga nama-nama Allah dan lain sebagainya. Itu dikenalkan kepada kita agar kemudian dengan kita mengenal itu kita betul-betul meyakini bahwa hidup kita ini diatur sedemikian rupa oleh Allah, bahwa hidup dan mati kita ini diatur oleh Allah, bahwa rezeki kita ini diatur oleh Allah, bahwa jodoh kita ini diatur oleh Allah, dan lain sebagainya. Kemudian kita yang kedua, kita iman itu kita meyakini bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang spesial yang disebut dengan malaikat. Malaikat Allah, wa malaikati, malaikatnya Allah. Malaikat itu makhluk yang luar biasa. Berapa kira-kira jumlah malaikat itu berapa, Bu? Berapa jumlah malaikat? Ayo, yang bisa menjawab nanti dapat jeruk 2 dari Pak Muharram. 387. Malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlah persis malaikat itu berapa. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kemudian dikenalkan kepada kita itu ada setidaknya ada 10. Tahu nama-namanya, Bu? Siapa saja? Mikail, Israfil. Israel enggak ada, bukan ada malaikat Israel ya. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israel, ada malaikat Munkar, ada malaikat Nakir, ada Raqib, ada Atid, kemudian Malik. Ini dapat jeruk bulan. Muharram, silakan. Malaikat itu adalah makhluk spesial Allah yang Allah ciptakan luar biasa. Dalam surat Fatir, awal surat Fatir Allah menyebut Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan dan menciptakan malaikat, yang mereka ini, malaikat ini punya sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Disampaikan di dalam Al-Quran, malaikat itu punya sayap, uli ajnihah. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan dalam ciptaannya terkait dengan malaikat ini berapa sayapnya terserah Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha.
Maka malaikat itu macam-macam, jumlah sayapnya macam-macam. Dalam sebuah riwayat hadis itu baginda Rasul pernah ditampakkan wujud aslinya malaikat Jibril. Dan baginda Rasul di sana menyebutkan malaikat Jibril, Masya Allah, disebutkan kakinya ada di bumi, kepalanya itu ada di langit. Coba bayangkan, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Jumlah sayapnya itu 600 sayap. 600 sayap. Yang dengan satu sayap saja, kalau misalkan mau dikepakkan untuk menghancurkan bumi ini, selesai hanya dengan satu sayap. Tidak bisa dibayangkan betapa mulianya dan agungnya. Itu baru ciptaannya Allah. Baru ciptaannya. Malaikat Mikael dalam sebuah riwayat disebutkan sayapnya itu jumlahnya 2000. Malaikat Mikael disebutkan kalau kakinya itu digambarkan ada di langit, di bumi, kepalanya itu di bawah arsy. Subhanallah. Karena logika kita tidak bisa sampai ke situ. Maka hal-hal yang seperti ini apa? Kita yakini itu artinya kita imani. Karena kita tidak mampu untuk menjangkau itu. Bentuknya seperti apa? Itu ciptaannya Allah. Baru yang menciptakan. Subhanallah. Betapa luar biasa malaikat. Kemudian iman berikutnya adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Ini kalau diuraikan ini tidak selesai-selesai. Iman terhadap kitab-kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah ini juga banyak. Mungkin di antara kita juga tidak tahu semua kitab-kitab Allah itu. Ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan sahifah, yang jamaknya adalah suhuf. Suhuf, lembaran-lembaran. Gambarannya seperti itu, lembaran-lembaran. Maka kita kenal ada suhuf Ibrahim, suhufnya Ismail, suhufnya Nabi Ishaq, suhufnya Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Ada suhuf-suhuf gitu. Kemudian kitab-kitab Allah yang kita kenal atau yang dikenalkan kepada kita, apa saja di antaranya kitab-kitab yang kita kenal ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Kemudian berikutnya adalah beriman terhadap para nabi, mengimani para nabi, meyakini keberadaan para nabi, bahwa ada manusia-manusia spesial yang Allah pilih, yang kemudian manusia-manusia ini sebagian di antara mereka mendapatkan amanah dari Allah untuk kemudian menyebarkan risalah dan syariah dari Allah. Kita mengimani nabi-nabi itu. Ada berapa jumlah nabi, Bu? 25. Ya, ada Ya, berapa? 25 toh, Pak? Ya. Jumlah nabi atau rasul. Ya. Ada berapa? Yang lain bisa menjawab? 25. Ya. Dalam sebuah hadis baginda Rasul menyebut, ya, ingat-ingat ini nanti keluar waktu ujian ya. Ya. Bahwa jumlah nabi yang disampaikan oleh baginda Rasul itu jumlahnya ada 124.000.
124.000 itu jumlah nabi. Jumlah rasul ada berapa? Ada banyak. Banyak itu berapa? Jelas sampai iya. Makanya diingat-ingat. Berapa tadi jumlah nabi? 124.000. Jumlah nabi, jumlah rasul itu 313. Bagus angkanya. 313. Iya pinter kok. Ikutin Pak Ustadz. Jadi kata baginda Rasul, yang menjadi penutup dari semua nabi dan rasul itu ya nabimu ini, Nabi Muhammad itu. Nah, kita dikenalkan apa namanya? Rasul-rasul yang kita kenal yang disampaikan di dalam Al-Qur'an ada berapa? Iya, ada 25. Jadi Rasul itu banyak tadi disampaikan. Walaqad arsalna min qablika rusulan minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jadi Kanjeng Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri itu juga tidak dikasih tahu oleh Allah. Tidak semua Rasul itu dikasih tahu kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi juga tidak tahu semua atau persisnya nama-nama Rasul itu siapa saja. Disampaikan dalam Al-Quran, minhum man qasasna 'alaik. Di antara mereka itu ada yang aku ceritakan kepadamu. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada di antara Rasul-Rasul itu yang tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebut nama Rasul yang 25 ini? Nanti dapat. Yang terakhir aja Pak. Masih ada apa Bang Muti yang bisa dikasihkan? Terakhir Ibu Muti. Ya. Adam, Idris, Nuh. Soleh, 4. Baik. Iyalah pokoknya tahu 25 meskipun nggak urut nggak apa. Jadi beriman terhadap Rasul, kemudian juga beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap qadha qadarnya Allah, baik itu yang baik atau yang jelek. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian orang ini masih bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil ihsan. Sampaikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Ihsan, kemudian Rasul menyampaikan anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini kalau diselesaikan hadis ini tidak selesai malam ini. Dan sekarang sudah waktunya masuk kita sholat tarawih. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal, tema ini tidak sederhana. Bicara tentang Islam, iman, ihsan. 1 tahun tidak selesai. Saya tidak tahu yang ngasih tema ini gimana ini Pak Hasanul yang ngasih tema ini saya ini. Nanti kita perpanjang. Bicara 1 bulan 1 tema ini saja di satu-satu nggak habis. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Moga-moga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Ramadan kita, puasa kita, qiyam lail kita, dan moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu